Adia Putri Wulandari dengan NIM A1I1231000, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah evaluasi dan analisis kesulitan belajar yang diapu oleh Bapak dosen Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara yang saya dapatkan di lapangan, yaitu mengenai wawancara atas nama inisial DW yang berusia 15 tahun, yang sedang beranjak di bangku SMP kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP. Baiklah, yang pertama yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh anak ini adalah kesulitan belajar matematika dan daya tangkap yang kurang, sehingga anak memiliki kebingungan ketika guru menerangkan pelajaran dan kurangnya daya tangkap, sehingga sulit bagi anak untuk berkonsentrasi dalam mengikuti jam pelajaran, serta disebabkan karena seringnya bercerita dengan teman sebelahnya atau teman sebangkunya yang mengakibatkan kurang fokus dalam proses belajar. Ada penanganan yang telah dilakukan. Penanganan yang telah dilakukan oleh orang tuanya sendiri, yaitu orang tuanya mengontrol anak ini agar daya tangkap dan kesulitan belajar yang sedang dihadapi anak tersebut semakin meningkat agar tidak terulang kembali, dan juga orang tua sering memeriksa hasil belajar si anak yang didapatkan saat anak belajar di sekolah. Untuk melihat hasil belajar anak ke depannya ini, orang tua mendorong kerjasama dengan pihak sekolah dalam mengatasi daya tangkap dan kesulitan belajar ini. Selanjutnya ada kesulitan belajar daya tangkap, yaitu daya tangkap si anak melalui belajar matematika dan pekerjaan lainnya. Perkembangan si anak berdasarkan hasil wawancara yang didukung dari wawancara bersama orang tua, bahwasanya orang tua memvalidasi bahwa anak memiliki kebingungan ketika guru menerangkan pelajaran dan juga kurangnya daya tangkap, serta mengalami kesulitan belajar matematika yang dimana anak mengalami kebingungan saat menghadapi perkalian dan materi matematika lainnya. Serta perkembangan anak ini sangat jauh tertinggal oleh teman seusianya, di mana teman-teman seusianya sangat berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran dan memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari anak tersebut. Sedangkan perkembangan anak ini kurang baik karena kurangnya konsentrasi dari dalam diri anak, dan juga faktor dari lingkungan yang mengakibatkan anak ini kurang berkonsentrasi karena teman sekitarnya sering mengajak anak ini bercerita atau berbicara ketika guru sedang memaparkan atau menjelaskan materi di kelas. Selain itu juga untuk perkembangan kondisi kesehatan fisiknya, baik tanpa gangguan pendengaran ataupun penglihatan si anak ini, ada juga yaitu akademik si anak. Akademik si anak, dari hasil wawancara ini didapatkan bahwa anak ini dalam hal akademiknya mendapati adanya gangguan daya tangkap, yaitu gangguan daya tangkap, gangguan di mana anak kurang mengerti atau mengalami kebingungan saat guru menjelaskan pelajaran, dan juga harus banyak pengulangan materi pelajaran oleh guru agar anak ini paham mengenai materi yang sedang dijelaskan. Serta anak ini mengalami kebingungan dan cemas jika guru menanyakan ulang kembali mengenai apa yang telah dijelaskan. Dan anak ini juga mengalami kesulitan belajar matematika, di mana kurangnya dalam hal perkalian dan materi matematika lainnya, serta pengaruh kurangnya konsentrasi diri dari anak karena diajak bercerita atau berbicara ketika guru sedang memaparkan atau menjelaskan materi di kelas. Baik, selanjutnya adalah tinjauan dalam diri anak. Yang pertama, adanya kesulitan belajar tersebut akibat tidak berfungsinya otak. Otaknya sangat berfungsi dengan baik, namun
pertemanannya yang mengakibatkan anak ini kesulitan dalam menghadapi pelajaran yang didapat ketika berada di sekolah dan juga fokus eksternal, yaitu lingkungan pertemanannya. Banyaknya pemalas dan kurangnya pengulangan pelajaran ketika di rumah. Jadi sebabnya anak ini ikut-ikutan bermalas-malasan. Apakah gangguan belajar berada pada tingkat persepsi awal, tingkat material, dan tingkat simbolis atau tingkat konseptual? Ya, benar, terjadi pada tingkat persepsi awal di mana anak ini mengalami kebingungan ketika guru menerangkan pelajaran dan kurangnya daya tangkap. Seperti contohnya, belajar matematika. Ketika belajar pelajaran matematika ini, anak mengalami kebingungan dan harus banyak pengulangan kembali atau penjelasan kembali agar anak ini paham. Selanjutnya ada apakah kesulitan belajar bersifat verbal atau non-verbal. Kesulitan belajar anak ini yaitu non-verbal dikarenakan tidak semua anak memiliki kemampuan otak yang sama. Kesulitan belajar non-verbal juga disebabkan dengan ekspresi wajah si anak ketika guru bertanya dan meminta untuk pengulangan pemaparan kembali mengenai pembelajaran yang anak ini sedang berlangsung, dan anak ini seketika mengalami kebingungan dan raut wajahnya berubah menjadi cemas. Selanjutnya ada apakah ada gangguan pada fungsi auditory, pendengaran, visual, penglihatan, psikomotorik, atau gangguan modalitas indrawi tersebut. Jawabnya adalah tidak. Pendengaran, penglihatan, psikomotorik berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada jenis kesulitan belajar apa yang menjadi dugaan yang paling kuat, yaitu kesulitan belajar matematika, dikarenakan pada saat jam pelajaran anak sulit untuk menangkap hasil yang telah dijelaskan oleh guru dan kurang berkonsentrasi dalam mengikuti jam pelajaran disebabkan sering bercerita dengan teman sebelahnya, yang mengakibatkan kurang fokus dalam proses belajar dan kurangnya mendengarkan pemaparan penjelasan dari guru. Bagaimana tingkat kesulitan belajar anak? Kesulitannya sedang, bisa diatasi dengan memberikan perhatian dari orang tuanya, karena perhatian orang tua sangat penting bagi anak, dan memberikan teguran kepada anak supaya tidak bermain-main ataupun bercerita ketika berada di kelas. Selanjutnya ada apakah ada gangguan somatogen, penurunan prestasi karena gangguan fisik atau penyakit kronis? Jawabannya adalah tidak, karena hanya saja kurangnya pengulangan pelajaran di rumah yang mengakibatkan anak ini mengalami kesulitan daya tangkap. Apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian, kematangan sekolah yang terlambat, kurang tanggung jawab, atau ketergantungan pada orang tua, atau juga infantisme kekanak-kanakan? Ada ketika SD, dikarenakan terlalu cepat masuk sekolah di umur 6,5 tahun, ia ketergantungan pada orang tuanya. Setiap sekolah harus ditunggu dan diantar oleh orang tuanya sampai beranjak di kelas 4 SD. Jika seandainya ditinggal oleh orang tuanya, anak ini langsung mencari keberadaan orang tuanya tersebut. Selanjutnya ada gangguan psikomotorik. Ada kurangnya daya tangkap dari anak ketika memahami materi pelajaran. Selanjutnya, adakah gangguan karakteristik atau kemalasan, menganggap segala sesuatu mudah, suka menunda-nunda pekerjaan, atau senangnya bermain, pasif, apatis, pemalu, suka membolos, acuh tak acuh, dan lain-lainnya. Ada suka menunda-nunda tugas. Anak ini suka menunda tugas, contohnya menunda tugas yang diberikan guru dan juga menganggap tugas ini diberikan itu sangatlah mudah, sehingga mengakibatkan menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas. Apakah ada kelainan dalam temperamen, mudah atau sukar terpengaruh? Jawabannya adalah ada. Suka terpengaruh dengan teman sekelas dan ikut-ikutan tidak mengerjakan tugas, sehingga menyebabkan kesulitan belajar dalam berkonsentrasi ketika hendak mengerjakan tugas.
Dari tinjauan lingkungan anak, yang pertama ada apakah karena pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur, tidak disiplin sekolah? Jawabannya adalah tidak. Hanya karena anak ini kurangnya konsentrasi dalam penerimaan pelajaran serta faktor dari dalam diri yang kurang memperhatikan pembelajaran yang mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, apakah karena keterlambat pedagogik dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua, tidak ada norma asusila atau peraturan? Iya, benar. Kurangnya bimbingan yang diberikan oleh orang tua yang menjadikan anak kurang dalam pengulangan kembali pelajaran saat berada di rumah, dan kurangnya perhatian orang tua, seakan-akan orang tuanya cuek dan mementingkan urusan pribadi daripada membimbing anak ini, atau mementingkan anaknya terlebih dahulu, lebih mementingkan diri orang tuanya tersendiri. Apakah karena kesehatan, alasan pendidikan neurotis seperti pendidikan yang terlalu banyak menuntut, terlalu melindungi, memanjakan, atau orang tua yang kurang konsisten? Jawabannya adalah kebanyakan pendidik yang juga pola asuh dari orang tuanya suka memanjakan si anak dan membiarkan anak bermain handphone sampai larut malam tanpa menyuruh anak ini mengulang kembali pembelajaran yang didapatkan ketika sekolah. Selanjutnya ada apakah karena faktor instrumental, kurang sarana prasarana belajar yang memadai baik di sekolah maupun di rumah dan lain-lain? Benar, kurangnya prasarana yang ada di sekolah membuat anak menjadi bosan dalam menjalani hari-harinya di saat berada di sekolah, sehingga anak ini kurang tertarik dalam mengikuti proses belajar yang disampaikan dan juga ketika sampai di rumah. Metode pembelajaran tidak diberikan oleh orang tuanya secara baik, yaitu ada penelaah masalah. Penelaah masalah yang pertama, bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah. Hasil belajarnya itu belum maksimal disebabkan anak kurangnya konsentrasi dan juga sulit dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya ada bagaimana perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas seusianya. Perbandingannya sangat jauh drastis dikarenakan banyaknya ketertinggalan anak ini dari teman-teman seusianya, karena teman-teman seusianya sangatlah berkonsentrasi dalam belajar dan memiliki nilai rata-rata tertinggi dan akademik teman-teman seusianya bagus. Bagaimana kaitan hasil belajar saat ini dengan pernah pencapaian pada saat yang lalu dan juga hubungan kemampuan antara satu bidang studi tertentu dengan bidang studi lain? Pada saat ini hasil belajar yang dicapai sama pada saat yang dilakukan dan tidak ada mengalami perubahan apapun. Dan juga hubungan antara satu bidang studi juga sama, tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini bisa dikategorikan masih rendah, sama seperti pada saat yang lalu. Bagaimana komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler yang mencakup mata pelajaran inti, susunan yang tepat, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler? Apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan anak dan tidak terlalu memberatkan bagi si anak? Iya, sesuai kemampuan anak, tanpa adanya hal yang memberatkan dari anak tersebut. Anak ini juga mengikuti ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya. Lalu, apakah ruang belajar di sekolah dan di rumah memudahkan anak ini berekspresi secara memadai, dapat secara diatur, diubah sesuai kebutuhan belajar? Tidak, dikarenakan keterbatasan kesulitan belajar yang dialami oleh anak, terutama ruang belajar di rumah, dan juga mengalami kesulitan belajar yang terjadi di sekolah seperti kurangnya fasilitas sekolah. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama dan memadai. Selanjutnya, apakah terdapat ventilasi yang cukup memadai? Jawabannya adalah iya.
sudah terdapat baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Apakah tempat belajar berada di lokasi perdagangan, industri, pusat rekreasi, atau di daerah permukiman yang padat? Ya, hal ini yang bisa mengganggu anak ini dalam berkonsentrasi atau kurangnya fokus dalam belajar sehingga mengalami kesulitan belajar. Letak tempat belajar atau sekolahnya terletak di dekat jalan raya sehingga banyak gangguan yang tidak memungkinkan terjadinya sehingga mengakibatkan kesulitan belajar dan mengakibatkan kurangnya berkonsentrasi bagi si anak. Apakah ketika di sekolah semuanya laki-laki atau sebaliknya sehingga menimbulkan perilaku teritorial cenderung ingin mengelompok dan memperlihatkan identitasnya? Tidak, di sekolahnya sekolah si anak terdiri dari laki-laki dan perempuan yang seimbang tanpa adanya pengelompokan antara jenis yang terjadi. Apakah sarana dan fasilitas belajar cukup? Unsur ini berkenaan dengan kemantapan proses belajar dan mutu belajar serta kepuasan belajar. Belum cukup, hal ini juga bisa dikatakan sebagai pemicu kesulitan belajar. Apakah sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lain-lain bersih dan kondusif? Tidak, seperti air yang terjadi di sekolahnya kadang hidup dan kadang mati, tetapi di tempat ibadah sudah cukup memadai dan bersih sehingga nyaman untuk melakukan ibadah. Kurangnya memadai di kantin karena banyaknya penjual di luar dari lingkungan sekolah, namun banyaknya sarana yang masih kurang memadai. Selanjutnya ada psikologis bagi si anak. Bagaimana tingkat kecerdasan secara umum? Sejauh ini dapat digambarkan secara umum, cukup ataupun sedang, mengingat kemampuan setiap anak berbeda-beda. Lalu bagaimana kemampuan aktual yang terrealisasi, bakat khusus yang dimiliki, minat ada dan yang berkembang? Jawabannya adalah kemampuan bakat yang terrealisasi hanya bermain bola basket pada hari Sabtu dan Minggu jika kemampuan bakat dan minat dalam belajar belum tampak hasilnya secara baik dari diri si anak ini. Bagaimana perhatian dan konsentrasi dalam belajar pada satu bidang studi atau keseluruhan? Belum mendapatkan hasil yang baik disebabkan anak ini kurang konsentrasi dalam semua mata pelajaran, terutama sulit menangkap pelajaran matematika, mengikuti pelajaran di kelas tidak serius dan sering bermain-main. Lalu ada bagaimana motivasi belajar. Motivasi belajar dengan memberikan support dan memberikan semangat bagi diri si anak untuk belajar dan mengingat betapa ilmu sangat penting untuk masa depan dan tetap berpikir positif di kala kesulitan yang terjadi pasti ada kemudahan. Bagaimana kondisi perasaan atau emosi anak dalam memahami diri atau konsep diri dan kepercayaan diri dalam proses pembelajaran? Masih kurang kepercayaan diri si anak ini ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas. Anak ini tidak sering bertanya kepada gurunya. Fisik kesehatan, bagaimana kondisi penginderaan si anak, apakah berfungsi secara material atau terintegrasi tanpa adanya hambatan? Sejauh ini berfungsi dengan baik tanpa ada hambatan. Apakah makanan gizi sudah tercukupi? Belum tercukupi dengan baik dikarenakan kurangnya mengonsumsi atau memakan buah-buahan dan kurangnya mengonsumsi daging pada diri anak ini. Apakah anak ini terlahir dengan normal atau ada gangguan dalam proses kelahiran seperti prematur atau menggunakan alat? Jawabannya adalah tidak. Anak ini terlahir secara normal tanpa adanya halangan ataupun gangguan dalam proses kelahirannya. Selanjutnya, apakah anak mempunyai penyakit kronis? Anak ini tidak memiliki penyakit kronis.
Selanjutnya ada sisi sosial bagi si anak. Bagaimana karakteristik orang tua peserta didik seperti pengalaman pribadi, falsafah hidup, pekerjaan, status ekonomi, sosial, tingkat pendidikan dan penempatan pola asuh, sikap orang tua terhadap anaknya. Karakteristik yang diberikan oleh orang tua si anak kepada anak ini sejauh ini sudah cukup baik, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi, dan juga pola asuh yang diberikan sudah sangat maksimal terhadap anaknya. Selanjutnya, bagaimana dengan sikap orang tua seperti over ambisius kepada anaknya? Sepertinya dari diri orang tua sendiri mengalami sudah berupaya dan mengalami cukup ambis dalam mendidik anaknya ini, dan juga memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan juga orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya dan memiliki kasih sayang penuh kepada anaknya. Ketika orang tua ini menunjukkan kasih sayangnya dengan cara khawatir kepada anaknya. Apakah ayah anak ini termasuk orang yang suka bekerja keras, ulet, bergaya santai, konsisten, jujur, loyal, dan lain-lain, yang berimplikasi kuat terhadap penyesuaian diri secara sosial dan juga proses pembelajaran? Ia benar, semasa hidupnya ayah si anak ini sangat pekerja keras, ulet, bergaya santai, konsisten, jujur, dan loyal. Dan juga ayah si anak ini tidak mengenal lelah dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga serta memenuhi biaya pendidikan bagi anak-anaknya dan keluarganya. Apakah keluarga si anak memiliki anak banyak, anak sedikit, mempunyai anak tunggal atau tiri, atau juga yang diadopsi? Sejauh ini mempunyai anak sedikit dengan 3 bersaudara. Apakah hubungan orang tua anak dipengaruhi oleh kebiasaan dalam budaya setempat? Jawabannya adalah orang tua si anak sejauh ini memiliki hubungan yang berpengaruh, dan setahu saya selaku mewawancarai memiliki kebenaran karena lingkungan yang sangat besar mempengaruhi dalam perilaku anak dan tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Hubungan antara orang tua dan anak sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal, persepsi anak tentang waktu, disiplin, pola pikir, interaksi sosial, dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua berdasarkan kebudayaan mereka itu sendiri. Selanjutnya, memasuki saran. Orang tua selaku orang tua si anak harus lebih mengontrol anak agar daya tangkap yang dimiliki anak semakin meningkat, dan memberikan perhatian, dan harus juga sering memeriksa hasil belajar anak yang didapatkan oleh anak ketika belajar di luar rumah atau sekolah, untuk melihat hasil belajar anak ke depannya serta memberikan dukungan agar anak ini lebih bisa bersemangat dan memaksimalkan daya tangkapnya. Lalu ada saran dari guru BK-nya agar mencari letak kesulitan daya tangkap terhadap anak saat belajar dan mengalami penyebab kesulitan belajarnya dan menyebabkan nilai hasil belajarnya rendah, mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar anak, serta mendorong kerjasama antara wali kelas dan orang tua anak dalam mengatasi daya tangkap anak ini. Selanjutnya ada saran dari guru non BK, yaitu lebih memberikan perhatian mengenai daya tangkap pada anak dalam proses belajar di sekolah, serta memberikan perbandingan daya tangkap pada masa sekarang dan masa sebelumnya, serta memberikan perkembangan anak ketika anak sedang belajar matematika di dalam kelas. Baiklah, sekian video mengenai pemaparan wawancara saya. Saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.